Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai saintifik pada materi biosintesis karbohidrat atau fotosintesis. Prosedur proyek 1. Mencari dan memahami materi belajar biosintesis glukosa. 2. Mengamati dan melakukan proses fotosintesis. 3. Menjelaskan terkait materi belajar biosintesis karbohidrat. 4. Mengedit video semenarik mungkin. Selanjutnya, materi singkat mengenai fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air H2O dan karbon dioksida CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Glukosa yang dihasilkan selain digunakan langsung oleh tumbuhan juga akan disimpan dalam bentuk makanan. Selanjutnya, fungsi utama dari suatu proses fotosintesis adalah kemampuannya dalam menghasilkan makanan, misalnya buah, umbi-umbian, dan glukosa. Kandungan zat makanan di tumbuhan ini sendiri sangat bermanfaat untuk dikonsumsi oleh manusia serta hewan. Pada video tersebut merupakan salah satu contoh proses fotosintesis, yang mana hidrila menyerap karbon dioksida yang terlarut di dalam air untuk keperluan fotosintesis. Gas terlarut tersebut diekskresikan oleh hewan air dari hasil respirasi, sedangkan hewan air membutuhkan oksigen terlarut yang dihasilkan oleh hidrila. Pada percobaan yang telah dilakukan, hidrila yang ditempatkan di tempat terang menghasilkan lebih banyak gelembung udara. Ini karena hidrila mendapatkan cahaya matahari yang cukup sehingga dapat melakukan proses fotosintesis dengan baik. Tanaman sebagai organisme autotrof membuat molekul organik sendiri dari bahan mentah anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Daun adalah tempat utama terjadinya fotosintesis. Energi yang digunakan untuk fotosintesis berasal dari cahaya matahari yang diserap oleh kloroplas di dalam daun. Bahan yang digunakan untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air sebagai bahan dalam tanah menyebar dari akar melalui xilem. Karbon dioksida sebagai bahan di udara masuk melalui stomata. Produk yang dihasilkan dari fotosintesis adalah glukosa, yang merupakan produk fotosintesis berenergi tinggi yang menyebar ke seluruh bagian tanaman lewat floem. Oksigen adalah produk fotosintesis yang keluar dari daun melalui stomata. Fotosistem sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada fotosistem 1 ini penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nm sehingga klorofil A disebut juga P700. Energi yang diperoleh P700 ditransfer dari kompleks antena. Pada fotosistem 2 penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nm. Sehingga disebut P680. Hubungan antara fotosistem 1 dan fotosistem 2 dalam fotosintesis berperan dalam proses reaksi terang yang dapat dibedakan atas reaksi siklik dan non-siklik. Reaksi terang adalah reaksi yang bergantung pada cahaya. Jika tidak ada cahaya, maka reaksi terang tidak akan terjadi. Dalam proses reaksi terang, produk utama yang dihasilkan ATP dan NADPH, sedangkan oksigen yang kita hirup itu merupakan produk sampingan dari fotosintesis. Reaksi gelap atau siklus Calvin sangat mengkonsumsi lebih banyak ATP daripada NADPH, sedangkan aliran elektron non-siklik memproduksi ATP dan NADPH dalam jumlah yang hampir sama. Aliran elektron siklik yang hanya memproduksi ATP berperan untuk menutupi kekurangan ATP tersebut. Jalur siklik terjadi pada beberapa bakteri dan juga pada semua organisme fotoautotrof. Bagaimana tumbuhan dapat melangsungkan fotosintesis? Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil daun menangkap sinar matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan baik digunakan langsung maupun disimpan di bagian lain seperti buah-buahan. Tumbuhan dapat melangsungkan proses fotosintesis karena memiliki organel sel yang disebut kloroplas. Kloroplas merupakan struktur seluler yang terdapat di dalam sel tumbuhan dan berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Di dalam kloroplas terdapat pigmen fotosintetik, yaitu klorofil.
yang dapat menyerap energi cahaya dari sinar matahari. Energinya kemudian digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida untuk menjadi glukosa dan oksigen. 2. Apakah semua tumbuhan melakukan fotosintesis dengan proses yang sama? Setiap tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis, ada yang sama dan ada yang tidak, karena tergantung dengan keadaan suhu maupun lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi. Dan tentunya semua tumbuh-tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis dengan proses yang sama, ini disebut tumbuhan yang memiliki klorofil. Kesimpulan 1. Tumbuhan bersifat autotrof. Autotrof artinya dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Berikut ini adalah persamaan reaksi fotosintesis yang menghasilkan glukosa, yaitu 6H2O plus 6CO2 plus cahaya terurai menjadi C6H12O6, yaitu glukosa plus 6O2. Yang kedua yaitu proses fotosintesis melibatkan sinar matahari untuk memperoleh hasil yang sempurna. Fotosintesis melalui dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang menggunakan sinar matahari, sedangkan reaksi gelap hanya melibatkan proses kimiawi. Yang ketiga, dalam fotosintesis bahan yang diperlukan adalah karbon dioksida dan H2O. Dan dalam fotosintesis bahan yang dihasilkan berupa glukosa dan oksigen. Yang keempat, fotosintesis sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, diantaranya cahaya, enzim, substrat, dan suhu.